Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Hidayatullah. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri yang pertama. Adapun materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Nuri Hidayatullah Samsiah. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Saudara Nabil Gusdian, dan materi yang keempat akan disampaikan oleh Saudara Hilmi Fatul Fauzi. Materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang manajemen pengelolaan lembaga ekonomi di masa kini. Ada dua kata inti di dalam materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang manajemen dan Islam. Manajemen menurut Dr. Andes Oi adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, serta pengontrolan sumber daya untuk mencapai sarana yang efektif dan efisien. Sedangkan dalam Islam atau kata Islam sendiri kita kenal sebagai agama yang di dalamnya mengatur hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Tonggak sejarah pada tanggal 1 November 1991 di mana dicetuskan PT Bank Muamalat yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia, oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, serta para pengusaha muslim yang mendapat dukungan dari pemerintah. Perlu diketahui juga bahwa pada saat itu memang antusias dan minat masyarakat Indonesia belum terlalu banyak untuk terlibat di dalam kelembagaan tersebut. Namun kita perlu ketahui bahwa sekarang kelembagaan tersebut di Indonesia, khususnya di dalam lembaga keuangan, bank maupun non-bank, itu mendapatkan antusiasme dan minat yang sangat banyak. Nah, kita perlu ketahui bagaimanakah cara agar suatu kelembagaan tersebut mendapat peminat ataupun naik secara signifikan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke pemateri kedua. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas mengenai filosofi pengelolaan lembaga ekonomi. Setiap manusia sangat berbeda sikap, tingkah laku, pemikiran, sikap hidup, dan pandangannya. Karena setiap manusia memang mempunyai pengalaman hidup, sejarah, dan lingkungan kehidupan yang tidak pernah seragam atau tidak pernah sama. Dalam proses sejarah, lingkungan sosial, politik, ekonomi yang berbeda, manusia akan menunjukkan karakter yang berbeda pula. Dan pada prinsipnya adalah perwujudan dari filosofi atau pandangan hidup yang dimilikinya. Dalam organisasi pengelolaan lembaga ini, pada prinsipnya adalah alat untuk mencapai tujuan atau aktualisasi filosofi dari sekelompok orang yang memilikinya. Karena itu, bukan tidak mungkin di antara lembaga yang satu dengan yang lain mempunyai filosofi yang berbeda. Filosofi yang dimiliki oleh organisasi pengelolaan ini sangat tergantung dari sejarah yang pernah dilaluinya dan lingkungan tempat organisasi itu berada. Secara garis besar, bentuk-bentuk pendekatan filosofi pengelolaan lembaga ekonomi yang pertama itu ada karitatif, yaitu bentuk pendekatan pengembangan masyarakat yang didasari oleh anggapan bahwa masyarakat adalah miskin, menderita, dan tidak mampu memecahkan masalahnya. Yang kedua itu ada ekonomi, yaitu suatu bentuk pendekatan pengembangan masyarakat yang didasarkan pada anggapan bahwa bila pendapatan masyarakat ditingkatkan atau bila kebutuhan ekonominya terpenuhi, persoalan yang lainnya dengan sendirinya akan terpecahkan. Yang ketiga itu ada reformis, yaitu pendekatan ini lebih spesifik lagi sebab biasanya dilakukan secara aksidental tanpa suatu tindak lanjut. Maksud pendekatan ini hanya sekedar untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Yang terakhir itu ada transformis, yaitu pendekatan yang mendasarkan diri pada keyakinan bahwa pengembangan dan pembangunan masyarakat pada dasarnya adalah upaya perubahan sikap atau tingkah laku, pandangan, dan budaya yang mengarah pada kesadaran dalam mengenal masalah atau merencanakan pemecahan, melaksanakan pemecahan, dan mengevaluasinya. Selanjutnya ada analisis situasi pengelolaan di Indonesia.
Pemahaman situasi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan Indonesia atau PSM sangat dibutuhkan. Sebab hanya dengan pemahaman yang benar, pemilihan program atau pengembangan masyarakat, bahkan strategi pertahanan keamanan Indonesia atau PSM sangat dibutuhkan. Sebab hanya dengan pemahaman yang benar, pemilihan program atau pengembangan masyarakat, bahkan strategi aktivitas lembaga akan menjadi tepat. Melalui pemahaman situasi, kita akan mampu merumuskan permasalahan kemasyarakatan seperti kemiskinan, pengangguran, keputusasaan, pendidikan, kebudayaan secara benar dan utuh, yang pada gilirannya menjadikan rumusan pemecahan masalah lebih strategi. Perekonomian distribusi kekayaan nasional yang tidak merata seperti kepemilikan tanah yang pincang telah menyebabkan memburuknya kesempatan bagi kaum kecil untuk berpartisipasi dalam membangun ekonomi. Dalam keadaan distribusi kekayaan nasional pincang dengan model pembangunan ekonomi non-klasik, walaupun sebagian penduduk pedesaan yang miskin menurut dari 50% menjadi 30%, tetapi secara absolut ternyata penduduk miskin semakin meningkat. Kepincangan dalam struktur ekonomi ini menjadikan masyarakat kecil tidak mempunyai kekuatan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi. Mungkin cukup sekian dari saya. Proses pengelolaan zakat. Proses manajemen organisasi pengelola zakat pada dasarnya adalah aktivitas pengelolaan zakat, yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pada hakikatnya, organisasi pengelola zakat dinilai mampu menjalankan fungsinya sebagai pengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Maka, lingkup dari manajemen keuangan organisasi pengelola zakat adalah mencangkup beberapa hal. 1. Perencanaan keuangan organisasi pengelola zakat, yaitu diwujudkan dengan membuat rencana anggaran dan kegiatan organisasi pengelola zakat secara periodik yang mencangkup berapa dana, jenis sumber dana yang ditargetkan akan dihimpun. Kedua, dana yang akan disalurkan serta mustahik asnaf yang akan menerimanya, berapa saldo dana minimum yang harus tersedia untuk menjaga kelangsungan organisasi, berapa dana operasional pengelola atau amil yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas organisasi. Poin kedua, pengelolaan keuangan perlu adanya kebijakan yang dibuat sebagai pedoman yang harus ditaati oleh seluruh anggota organisasi dalam menjelaskan seluruh aktivitas pengelolaan dana, pengumpulan, penyaluran, dan pengelolaan saldo dana. Poin ketiga, pengendalian kontrol. Adanya pengendalian terhadap seluruh aktivitas penerimaan, penyaluran, serta pengelolaan saldo dana. Adanya pengendalian untuk memantau dan mengevaluasi target yang dibuat serta realisasinya. Adanya pengendalian untuk memantau, mengevaluasi ketaatan anggota organisasi pada kebijakan yang telah ditetapkan dan diberi lakukan. Adanya mekanisme pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Anggaran budget atau budget adalah suatu rencana yang disusun secara sistematik yang meliputi seluruh kegiatan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter dan berlaku untuk dijangka waktu tertentu yang akan datang. Dengan demikian, anggaran mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Dinyatakan dalam suatu keuangan dengan satuan bukan keuangan. Kedua, umumnya mencangkup kurun waktu dan dalam 1 tahun. Ketiga, mengandung komitmen manajer setuju untuk menerima tanggung jawab pencapaian sasaran yang dianggarkan. Ketiga, mengandung komitmen manajer setuju untuk menerima tanggung jawab pencapaian sasaran yang dianggarkan. Keempat, unsuran anggaran ditinjau dan setuju oleh penjabat yang lebih tinggi dari pelaksana anggaran. Setelah disetujui,
anggaran hanya dapat diubah dalam keadaan-keadaan khusus. Keenam, secara berkala untuk kerja keuangan aktual dibanding dengan anggaran dan varian penyimpangan yang ada di analisis dan dijelaskan. Baik, di dalam proses pengelolaan, terkadang suatu organisasi sudah membuat dan menetapkan rencana anggaran. Namun dalam pelaksanaannya tidak dijadikan acuan sehingga tidak berguna. Penetapan anggaran dapat berfungsi optimal bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya komitmen pimpinan. Yang kedua, adanya struktur organisasi dan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang jelas. Yang ketiga, adanya komunikasi yang merata ke seluruh anggota organisasi sehingga apapun target-target akan dicapai oleh organisasi. Yang keempat yaitu realistis. Yang kelima, adanya dimensi waktu. Yang keenam, fleksibel, bahwa anggaran tidak boleh bersifat kaku dan seakan-akan tidak bisa diubah. Yang ketujuh, adanya dukungan pelaksanaan. Yang kedelapan, berjalannya proses manajemen dan proses pengawasan. Lalu yang kesembilan, adanya tindak lanjut dari evaluasi dan pelaksanaan anggaran. Di dalam proses pengelolaan tentu saja ada fungsi anggaran dan juga ada cara penyusunan anggarannya. Adapun fungsi adanya anggaran yang pertama yaitu sebagai alat untuk perencanaan organisasi yang juga berfungsi sebagai alat untuk pencapaian strategi organisasi. Yang kedua sebagai pedoman kerja, yaitu seluruh aktivitas dan seluruh bagian organisasi menjadikan rencana anggaran sebagai arah dan tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga yaitu sebagai alat koordinasi, yaitu seluruh sumber daya organisasi searah dan setujuan dengan tujuan organisasi. Dan yang terakhir sebagai alat pengawasan, yaitu anggaran berfungsi sebagai tolak ukur dan alat pembanding untuk menilai kinerja organisasi. Selanjutnya, dalam penyusunan anggaran, organisasi pengelola zakat dapat menentukan setidaknya dengan 3 cara. Yang pertama yaitu menentukan target penghimpun terlebih dahulu. Kemudian target penyaluran ditentukan berdasarkan target penghimpun. Dengan cara ini, maka target penyaluran sangat tergantung pada target penghimpun sehingga program-program penyaluran bisa jadi menjadi sangat konservatif. Yang kedua, menentukan target penyaluran terlebih dahulu. Kemudian, dari seluruh kebutuhan penyaluran ditentukan target dana yang harus dihimpun. Dengan pola ini, maka bagian penyaluran lebih kreatif dalam membuat program penyaluran dan kemungkinan mustahik yang dapat terbantu bisa lebih banyak karena program penyaluran benar-benar berdasarkan kebutuhan program dan realitas mustahik. Yang ketiga, menentukan target penghimpun dan penyaluran dengan melihat tren perolehan dan penyaluran tahun sebelumnya. Dan yang terakhir di dalam pengelolaan tentu saja ada penyusunan anggarannya. Adapun langkah-langkah penyusunan anggaran sebagai berikut. Yang pertama, anggaran penghimpun. Klasifikasikan jenis sumber daya yang akan diterima, misalnya dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Lalu tentukan target dari masing-masing sumber dana berdasarkan data tahun lalu dan target penyalurannya. Lalu tetapkan nilai anggaran penghimpun. Yang kedua, anggaran penyaluran. Klasifikasikan jenis penyaluran berdasarkan program dan asnaf. Lalu tetapkan target dari masing-masing program dan asnaf. Yang terakhir, tetapkan anggaran penyalurannya. Nomor ketiga dari langkah-langkah cara penyusunannya yaitu anggaran saldo dana untuk organisasi yang menentukan kebijakan tidak ada saldo dana di akhir tahun, maka saldo dana tidak perlu dianggarkan. Sedangkan untuk organisasi yang menentukan kebijakan adanya saldo dana, maka tetapkan jumlah saldo dana yang disisakan di akhir tahun. Maksud adanya anggaran saldo dana ini adalah bukan untuk menimbun, tetapi lebih untuk menjaga keberlangsungannya. Baik, saya mewakili moderator. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan dari kelompok 4 tentang
manajemen pengelolaan lembaga ekonomi di masa kini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.